Oke, cek maaf, tadi keputus ya. Oke, tadi sampai sini ya. Kita masuk ini aja ke PPT lagi. Sekarang teman-teman lihat halaman sebentar. Oh iya, belum tak hilang ini. Oke, kita lanjut aja di yang sini ya, persentase dan kekuatan rasio, kemudian part per million. Oke, ini cuma lanjut sedikit saja ya, teman-teman coba lihat di halaman di Ansel ya, halaman berapa, tak cek dulu. Delapan sembilan untuk yang ratio strength. Kalau ppm itu sebetulnya monggo mau lihat boleh, mau lihat cuma PPT juga nggak apa-apa, karena tidak semua soal saya keluarkan dari situ, karena mungkin tidak teman-teman ini ya, baru kita perkenalkan dulu yang basic-basic, jadi yang advance nanti bisa sambil nyusul nanti malah. Tapi akan lebih bagus kalau silakan belajar sendiri di buku, itu ada perhitungannya. Tapi kalau bingung ya lihat dulu di sini nggak apa-apa. Untuk yang ppm ini halaman 93. Oke, ini ya, ini saya belum sempat buatkan PPT-nya ya, maaf. Jadi mungkin kita via coret-coret saja. Ini yang tadi error ya. Oke. Oke, ntar saya sambil lihat contoh soal ratio strength. Oh iya. Ya, seperti yang kita bahas tadi di sini ya. Ya, bahwa sebetulnya perbandingan ini nanti jangan disalahartikan dengan rasio yang kita tahu A banding B kemarin ya. Karena ini sebetulnya kalau dalam kadar kita jarang menggunakan perbandingan seperti ini. Biasanya ya udah 0, sekian miligram per mililiter, atau 5% atau sekian persen itu. Cuma ini kita ingin ini ya, tambahkan saja mungkin di sini hanya merubah dari persentase tadi menjadi rasio strength atau kekuatan rasio. Tapi ini mungkin nanti tidak akan banyak kita bahas di soal juga, karena ini ya sering tapi juga jarang. Jadi ya 50-50 lah ya. Oke. Contohnya di sini saya lihat di contoh soal saja ya biar lebih jelas. 0,02%. Oke. Bentar, tadi saya sampai mana yang ini ya? Oh, ini tadi udah, ini udah. Bentar, saya jadi ke blank tadi ini. Oke, kita tahu bahwa ya, kembali lagi ke tadi, sebagai contoh misalkan 10% dari kadar gula dalam air, total air ya, total pelarut. Di sini air plus gula juga. Nah, 10% ini kita bisa katakan dia kadar 10% ya. 10% itu sebagai 10/100, karena 10% ya. Bisa kita katakan juga, sederhanakan lagi menjadi 1/10, sehingga kalau perbandingan kekuatan rasio kita bisa sebut dengan 1/10, yang mana 1 ini gula dan 10 ini totalnya ya. Nah, pada sebagian kasus memang kadar dari obat-obatan ataupun ya
bahan-bahan aktif yang ada di dalam obat kita itu jumlahnya tidak sepekat itu. Misalkan dalam satu vial produk biokimiawi atau biotek ya, atau protein atau apapun, mungkin dalam 20 ml botol seperti ini itu mungkin isinya hanya 0,005% solutnya ya. Jadi di dalam sini itu cuma kadarnya 0,005% ya. Oleh karena itu sebetulnya kita bisa rubah persentase ini menjadi dalam bentuk rasio strength atau kekuatan rasio, yang mana kalau kita rubah intinya sama ya, seperti 0,005% ini itu kan sama dengan 0,005/100 ya. Nah selanjutnya teman-teman tinggal buat dalam bentuk 1:sekian. Nah kesininya caranya gimana ya, terserah teman-teman ya. Sekali lagi yang saya kemarin ceritakan ya, itu tergantung teman-teman yang enak tuh seperti apa ya. Intinya semua bisa menurut cara masing-masing. Misalkan dari sini 0,005 gram per mililiter saya ini, oke, kita ubah menjadi dalam bentuk 1:, maka sini saya ambil pendekatan 0,005/100 saya kali dulu dengan 1000/1000, hasilnya adalah 5. Ini kan 0,05 kali 1000 sama dengan 5/100.000, seperti ini ya. Kemudian saya bagi iya betul ya, ini biar nggak bingung gini aja, sama dengan 5/10 kali berapa ini, 10.000 ya. Nah sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min kok malah balik ke sini maaf, sama deh harusnya. Oke, tadi aja. Nah 5/100.000, maka ini kan sama seperti 5/100.000 seperti ini. Maka saya bisa ubah dia menjadi 1:, berapa, tinggal dibagi 5 aja ya. Berarti 5/5 hasilnya adalah 1/100.000 dibagi 5 ya, 100.000 bagi 5 berarti 20.000 ya, 20.000 seperti ini. Maka kita bisa lihat perbandingannya adalah 1:20.000 ya. Sebagai contoh juga, kalau saya lihat contoh di ini ya, di halaman 90. Nah ini cara yang lain silakan ya, teman-teman punya cara sendiri. 1:20.000. Contoh lain di halaman 90 ya. Itu express 0,02% yang paling atas ya, as a ratio strength 0,02% dalam bentuk 1:sekian. Ya ini prosentase, ini rasio kekuatan rasio ya, atau rasio strength. Maka dari 0,02% ini teman-teman bisa lihat pembahasannya di buku, atau kalau saya lebih suka tak jabarin dulu menjadi 0,02/100 ya. Kemudian kita buat menjadi bulat ya, saya pengen mungkin dikali 100 ya, sehingga nantinya menjadi
2 per 10.000 ya. Kalau yang bingung, ini berarti 0,02 kali 100 per 100 kali 100 seperti ini ya. Nah hasilnya adalah 2 per 10.000. Kemudian saya bagi 2 sehingga nanti hasilnya adalah 1 per 5.000 seperti ini ya. Kita jabarkan lagi kalau teman-teman yang ini bingung. Jadi 2 per 10.000 ini dibagi 2, ini bagi 2 seperti itu. Hasilnya adalah 1 per 5.000. Oke, kita lihat di jawaban. Oke, sama ya. Jadi hasilnya adalah 1 banding 5.000. Kalau di situ 0,2% per 100% sama dengan 1. Oh ya, itu juga cara lain teman-teman bisa lakukan perubahan dari persentase menjadi 1 banding dengan cara 1 per B1 sama dengan 2 per B2, hanya membandingkan saja. Artinya di situ kita punya data 0,02% per 100%, itu sama dengan 1 banding berapa, seperti ini ya. Bentar pun per 1. Oh iya betul. Oke, maka kita tinggal X ini sama dengan 100, dia akan naik ke sana, ini kali silang, maka 100% per berapa, 0,02% seperti ini ya. Maka X itu maka ini kita hitung berarti 10.000 dibagi berapa, 0,2 ya, 2 sama dengan 5.000. Maka di sini kita bisa tulis dia sebagai 1 banding 5.000 seperti ini. Cuma saya lebih senang operasional matematika menggunakan manual seperti ini ya. Walaupun angkanya susah, saya lebih senang tidak dengan rumus tapi dengan pecahan secara bertahap, karena dari sini kita bisa melihat alur yang didapatkan sampai kita mendapatkan 1 banding 5.000 ya, seperti ini. Oke teman-teman, mau pakai yang berapapun silakan, bebas, itu menurut yang teman-teman menurut kawan-kawan gampang ya, seperti itu. Oke, selanjutnya yang change ratio. Yang bawah ini teman-teman nanti bisa latihan sendiri ya, kayak 1 banding 100 sama dengan 1% ya. Di situ tulisannya 1 per 1% sama dengan, oh ya seperti ini. Kemudian yang bawahnya 0,5% itu kan sama seperti setengah persen, atau kalau kita jabarkan lagi 1 per 200 ya, berarti di sini 1 banding 200 ya. Ini saya tambahin aja biar teman-teman enak di situ. Kemudian di situ bawahnya 0,6% sama seperti 3 per 5% ya, sama dengan 3 per 500 ya. Di situ berarti oh iya, sama dengan 3 banding 500. Oke, ini khusus yang ini tidak 1 banding ya kalau contohnya di situ. Kemudian yang 0,04% itu kita bisa tulis dia sebagai 1 per 25% ya. Nah, kalau yang bingung, ini dari 0 dari 4, kalau kita kalikan ini dengan 1
yang mana satunya adalah 100/100, maka dia akan menjadi 4/100%. Maka kita bisa bagi lagi, bagi 4 jadi 1, ini yang bawah bagi 4 menjadi 25, menjadilah 1/25%, seperti ini ya. Nah 1/25% ini itu sama seperti 1/25 kali 100 ya, sama dengan 1/2500, sama dengan 1 dibanding 2500, dan seterusnya ya. Yang 0,01% itu teman-teman kerjakan sendiri sampai di situ 1/10.000. Nah ini hanya operasional perubahan dari persen ke desimal ya. Ini desimal ini sebetulnya, cuma yang membedakan di sini desimalnya 1 per ya. Ini 1 per, sama kalau kita rubah menjadi rasio strength ya udah 1/2500, tapi di sini perbandingan 1/2500, 1/200. Jadi sesederhana itu untuk yang rasio strength ya. Kemudian yang untuk yang part per million, part per million, artinya part per million di sini adalah ketika kadar yang ada di dalam sini itu menghasilkan sekian per 1 juta ya, seperti ini. Mungkin di sini gram per mililiter, sehingga kita akan tuliskan dia misalkan sekian ini 2 ya, 2 per 1 juta ini. Maka kalau kita tulis dia dalam bentuk persen, sebetulnya kan berarti ambil aja sininya ya, nih, sama dengan 2 kali 10 pangkat nih 4, 10 pangkat min 4 persen gram per mililiter. Atau kalau kita buat dalam bentuk desimal berarti 0,1234 ya, 0,002% gram per mililiter. Nah penulisan seperti ini itu akan sangat menyulitkan dan takes time and takes brain, jadi memusingkan ya. Oleh karena itu kita ingin menyederhanakan yang mana ketika suatu benda atau larutan memiliki kadar yang menyentuh per jutaan, maka kita gunakan istilah ppm atau part per million. Part ini artinya bagian per jutaan. Nah kalau 0,002% ini atau 2/1 juta ini ya, ini sama saja yang ini dengan yang ini, kita tulis dalam ppm, maka kita bisa katakan bahwa 2/1 juta ya, sama dengan 2 ppm ya, sesimpel ini. Jadi seluruh operasional yang menggunakan part per million itu didasarkan dari dia memiliki berapa bagian dalam jutaan ya. Kita lihat di halaman, bentar saya cari dulu, halaman 93 ya, ppm. Di situ tertulis kita langsung ke ininya, soalnya yang bawah ya. Express 5 ppm of iron in water in percentage strength and ratio strength. Kita punya data di situ bahwa ada besi ya, besi dalam air, kandungan besi dalam air ya, seperti ini, Fe sejumlah 5 ppm. Nah lalu berapakah persennya dan rasio
strength atau 1 banding sekian, maka kita bisa jabarkan 5 ppm, 5 part per million, berarti 5 per 1 juta. Seperti ini ya. Biasanya kalau besi berarti gram per mililiter. Oke. Kemudian kita ingin buat dalam bentuk persen, maka kita tinggal ambil berapa per 100 ml, sekian per 100 gram per mililiter. Seperti itu ya. Nah, caranya ini tinggal teman-teman lakukan operasional sederhana aja. Intinya dari 5 per 1 juta dibuat menjadi berapa per 100, seperti itu ya. Kalau saya berarti tak ini tak apa ya, ke sini operasionalnya, berarti saya ingin pisahkan dulu 5 per kan persen ya, 1/100 ini khusus untuk dibuat persennya, dikali 5 per berarti kan kita ambil nolnya 2 di sini, ini sisa 4, 10.000, seperti ini ya. Kemudian kita lakukan operasional di sini. Ini kan yang bagian 5 per 10.000 saya bisa tulis menjadi 5 kali 10 pangkat min 4 ya, dikali, saya pindah ke sini aja biar teman-teman nggak bingung, 1/100 gram per mililiter, seperti ini ya. Artinya saya sekarang punya 5 kali 10 pangkat min 4 persen gram per mililiter. Nah, kayak gini. Nah, itu dalam bentuk desimal ya. Oke, kita tinggal dalam bentuk desimal kan. 5 kali 10 pangkat min 4 berarti 0,0005 persen gram per mililiter. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi sesimpel itu teman-teman perubahan dari ppm ke persen atau percentage strength ya. Kemudian yang ini dalam persen ya, persentase. Kemudian yang dalam apa ya tadi, percentage strength, ratio strength 1 banding sekian. Oke ya, ini yang dalam persentase. Kemudian yang dalam rasio. Maka ketika saya punya 5 per 1 juta, ini lebih gampang lagi. Ya udah, tinggal yang atas saya bagi 5, yang bawah saya bagi 5, gitu aja ya. Berarti kan saya punya 1 dibagi 1 juta per 5 sama dengan 1 dibagi 1 juta bagi 5, 200.000. Berarti secara rasio strength saya memiliki 1 dibanding 200.000 sama dengan 1 banding 200.000. Kita cek. Oh iya betul. Oke ya. Nah, seperti ini. Ya, dari teman-teman, sebetulnya kenapa saya menekankan operasional dasar dari pertemuan kedua sebelum kita masuk ke apa itu specific gravity, apa itu ABC gitu, karena saya ingin menekankan teman-teman tuh sudah terbiasa melakukan komputasional operasional tuh yang seperti ini ya. Dimulai dari kita kemarin memiliki bilangan 1%, yaitu yang kita namakan prosentase, kemudian kita rubah menjadi angka desimal ya, kemudian kita rubah menjadi fraksi biasa, kemudian kita rubah, akhirnya dari sini kita bisa lakukan operasional yang lain menggunakan operasional ini menjadi part per million. Artinya 1/100 itu berapa ppm. ppm kita sudah tahu bahwa dia adalah per 1 juta
seperti ini. Berarti yang atas berapa? Ya udah tinggal di operasional aja kan, yang bawah itu 100 untuk jadi 1.000.000 dikali 10 pangkat 4 atau 10.000. Yang atas juga harus dikali 10 pangkat 4, jadi 10.000. Maka kita bisa katakan bahwa 1% kadar suatu larutan itu sebanding dengan 10.000 ppm. Tapi ini enggak ada ya yang seperti ini, karena ppm itu lebih dikhususkan untuk kadar-kadar yang kecil, yang kadarnya seperti ini, 0,0000 sekian persen. Yang ini mana tadi? Nah ini 0,0002%. Nah ini lebih enak ditulis menjadi ppm ya, yang ditulisnya di situ menjadi 2 ppm seperti ini daripada panjang nulisnya seperti itu ya. Oke, mungkin gambarannya adalah seperti ini. Teman-teman tahu di sini bahwa ada hubungan antara prosentase, kemudian kekuatan rasio, dan ppm, yang mana persentase itu N/100. Walaupun satuannya gram per gram atau gram per mililiter atau mililiter per mililiter, intinya adalah N/100 seperti itu. Kemudian kekuatan rasio 1/sekian kayak gitu. Atau kalau dalam bentuk fraksi biasa itu 1/sekian sekian sekian sekian, ini sama dengan 1/sekian sekian sekian sekian. Kemudian ppm itu adalah part per 1 juta. Nah inilah yang kita sebut dengan part per million. Ya kalau part per billion ya itu berarti lebih, billion itu pangkat 9 ya. Ya berarti lebih ini lagi, bukan 1 juta tapi 1 billion yang bawah. Ya sesederhana itu ya. Oke. Tapi untuk memahami ini dan membiasakan, intinya adalah saya pesankan teman-teman sering-sering melakukan operasional dasar, karena ini bisa dipelajari sendiri, kekuatan rasio, ppm, persentase. Tapi operasional dari 0,00123% menjadi berapa ppm dan seterusnya itu memerlukan skills yang dicapai oleh kawan-kawan dengan cara satu hal, yaitu banyak latihan. Sehingga dengan banyak latihan ini menimbulkan experience. Dengan experience yang semakin besar, maka kita menjadi semakin mahir, plus kita bisa punya ide-ide di luar kebiasaan yang ada dari buku matematika seperti itu ya. Tapi untuk mencapai kemahiran ini, maka teman-teman juga harus perhatikan poin pentingnya, yaitu yang ini ya. Tanpa banyak latihan, mungkin orang-orang tertentu yang memang senang dengan matematika nggak usah perlu banyak latihan, cepat. Tetapi kalau teman-teman yang kurang suka dengan operasional matematika, ya terus perbanyak latihan agar experience-nya naik, sehingga akan makin mahir dan sangat mahir, sehingga akhirnya nanti menjadi expert seperti ini ya. Oke, untuk yang spesifik gravity dan lain-lain tidak akan saya keluarkan di ujian, karena fokus kita di pertemuan-pertemuan awal ini adalah untuk melatih hitungan dan skills teman-teman. Untuk spesifik gravity dan lain-lain teman-teman bisa belajar mandiri di buku, atau nanti akan mendapatkan soal-soal dari dosen-dosen yang lain yang memang pembahasannya sudah masuk ke aplikatif gitu ya. Jadi mungkin ini teman-teman nanti bisa di pause ya, pas lagi di mana gitu, nanti silakan bisa di ini ya. Ini saya bahasan kita tadi dari awal sampai akhir, nanti bisa di pause yang mana yang mau dipelajari. Ini itu ya, seperti ini.
Oke, sekian atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya, karena keterbatasan waktu dan kesempatan. Saya sekali lagi minta maaf karena belum bisa maksimal dalam membuat medianya dan PPT-nya ya. Jadi semoga bisa bermanfaat dan menjadi pemahaman teman-teman sekalian. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.